Episode 8 dimulai dengan momen 4 tahun yang lalu, saat kencan baik Hyunwoo dan Hae-in di sebuah akuarium yang sepi. Sementara Hyunwoo curiga dengan sepinya pengunjung, terungkap bahwa Hae-in diam-diam menyewa seluruh tempat itu. Di sana, dengan alasan takdir, Hyunwoo akhirnya melamar Hae-in. Kita kembali ke masa sekarang, saat Hae-in tidak dapat mengingat perjalanannya ke Jerman. Dia pun mengaku cinta pada Hyunwoo, namun sang suami mengingatkannya tentang ingatan yang hilang dan surat perceraian. Mendengar hal itu, Hae-in terkejut dan dia menyatakan bahwa dirinya tidak bisa menjalani sisa hidupnya dalam ketidakpastian dan dia ingin bercerai. Singkat cerita, Hyunwoo telah meninggalkan kediaman Queens. Dia dan teman pengacaranya, Kim Yang-gi, mengadakan pertemuan dengan Hae-in yang didampingi pengacaranya, yaitu Vincenzo. Di sana mereka sepakat tentang persyaratan perceraian dan urusan pun selesai. Saat pergi dengan mobilnya, Hae-in teringat akan kenangan mereka berdua. Bagaimana dia pernah melakukan perjalanan dengan kereta bawah tanah dan melihat matahari terbenam bersama dengan Hyunwoo. Sambil melihat foto-foto kegiatan Hyunwoo yang dia peroleh dari seorang mata-mata suruhannya, Hae-in mencoba segala sesuatu yang biasa dilakukan Hyunwoo sendirian, dari memukul bola bisbol sampai makan di restoran favorit suaminya. Kemudian, saat Hae-in berada di restoran itu, Hyunwoo dan temannya masuk. Lalu diam-diam Hae-in mendengar kalau Hyunwoo mengatakan bahwa dia masih ingin bersamanya. Suatu hari, sekretaris Hyunwoo memberitahu Yoon Eun-seong tentang obat anti kanker Hae-in. Hal ini ketahuan oleh Hyunwoo, yang kemudian sekretarisnya menceritakan semuanya pada Hyunwoo. Di sisi lain, hati Eun-seong hancur saat mengetahui penyakit Hae-in. Adegan flashback ke masa lalu, di mana Hae-in yang masih kecil dikejar seekor anjing buas dan Eun-seong memukul anjing tersebut dengan batu sebelum anjing itu menggigitnya. Kemudian, sebelum pergi, Hae-in mengucapkan terima kasih. Saat itu, Eun-seong menemukan kalung Hae-in yang jatuh, dan ia simpan sebagai kenangannya. Ternyata selama ini Eun-seong sebenarnya mencintai Hae-in. Di kediaman Hae-in, Eun-seong menunggu Hae-in pulang kemudian mengungkapkan keinginannya untuk bersamanya. Dia juga membujuk Hae-in untuk memecat Hyunwoo, tetapi Hae-in menolaknya dengan alasan perusahaan Queens membutuhkannya. Di tempat lain, ibu Hyunwoo bertemu dengan ibu Hae-in di sebuah restoran dan meminta maaf kepadanya. Namun ternyata ibu Hae-in sama sekali tidak sopan dan tidak peka. Hal ini membuat ibu Hyunwoo kembali ke rumah dengan sedih. Sementara itu, Hyunwoo kini tahu bahwa jam tangan mahal yang ada dalam foto itu dibeli oleh Seulgi. Terungkap bahwa jam tangan tersebut adalah milik Eun-seong. Hyunwoo menduga bahwa mereka memiliki hubungan. Kemudian, Hyunwoo mengancam Eun-seong di tengah jalan, berkata bahwa jika dia mencelakai Hae-in, Hyunwoo tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, Hong Soo-chol berada dalam masalah karena militer yang berada di dekat tanahnya, berarti Resort Queens, menolak untuk pindah. Soo-chol meminta bantuan Hyunwoo, yang berbicara dengan pihak militer dan menyarankan solusi yang saling menguntungkan. Namun, kemudian, semua investor proyek tersebut menarik diri karena adanya rumor tuduhan terhadap ketua, Hong Man-dae. Eun-seong menyalahkan Hyunwoo di depan Soo-chol, mengatakan bahwa ini adalah rencana Hyunwoo selama ini. Padahal hal itu adalah ulahnya. Ia kemudian menawarkan diri untuk menjadi investor tunggal proyek tersebut. Namun, ketika mereka akan menandatangani kontrak, Hyunwoo datang dan mengatakan bahwa ketua harus berhati-hati, karena jika proyek tersebut gagal, 6% saham ketua akan dialihkan ke Eun-seong. Merasa terpojok, saat itu juga Eun-seong mengancam untuk mengambil kembali niat baiknya.
Dan hal ini yang menyebabkan ketua mengusir Hyunwoo. Rupanya, Selhee telah memanipulasi sang ketua dengan menyebutkan ramalan dukun dan bagaimana seseorang akan mencoba mencelakakan ketua. Karena ketua ini benar-benar percaya terhadap ramalan dukun. Tak lama, Hyunwoo mendapati bahwa kartu pengenalnya tidak berfungsi dan terungkap bahwa sang ketua telah memecatnya. Hae-in muncul dan mengusir para petugas yang mencoba menyeret Hyunwoo keluar dari gedung. Setelah Hyunwoo keluar dari kantor, Hong Beomja muncul dan membawanya ke sebuah tempat terpencil. Di tempat itu, dia memberitahunya tentang identitas asli Mo Selhee. Kemudian, Hyunwoo menghubungkan dua hal tersebut dan menjadi semakin curiga. Lalu Hyunwoo dan Beomja dengan bantuan penyelidik pribadi Beomja, yaitu Conan, mereka melacak panti asuhan anak Selhee dan menemukan hubungan antara Eng Seong dan Selhee. Sementara itu, sekarang ketua menjadikan Selhee sebagai wali sahnya, dan memberinya kuasa untuk membuat keputusan atas namanya, jika terjadi apa-apa terhadapnya. Suatu hari, Beomja melihat cincin ibunya di jari Selhee dan ia pun mengamuk di depan ayahnya. Dia mengatakan identitas asli Selhee, namun Selhee mulai menangis dan meminta untuk pergi. Beomja lalu menarik rambut Selhee namun sang ketua memukulnya. Tak lama, Beomja pergi sambil menangis dan menyerahkan sampel rambut Selhee kepada Conan bersama dengan sampel rambut Eng Seong untuk tes DNA. Dia menangis sambil mengatakan kepada Hyunwoo bahwa ayahnya telah memukulnya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Di pesta ulang tahun, Grace Go sengaja memotong semua kamera CCTV sehingga Dahye dapat kabur tanpa jejak. Suchol menyadari Dahye hilang dan menemukan sebuah catatan. Dia berlari mencari Dahye namun sia-sia. Terungkap bahwa Dahye juga membawa putra mereka. Di tempat lain, ketua dan Selhee memainkan permainan yang mirip dengan catur. Ketua terus menolak panggilan Beomja tetapi menjawab panggilan Hyunwoo. Hyunwoo memperingatkan sang ketua dan mengatakan yang sebenarnya bersama dengan bukti DNA, tetapi sudah terlambat. Sang ketua telah menghirup obat yang disemprotkan di papan catur, yang melumpuhkannya, dan Selhee mengakui semua rencananya di depannya saat dia kehilangan kesadaran. Saat dia dirawat di rumah sakit, tidak ada satupun dari keluarga Hong yang diizinkan untuk menemuinya. Sekarang mereka semua mengetahui bahwa Selhee adalah wali sahnya, yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atas nama ketua, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Akibatnya, seluruh keluarga Queens terusir keluar dari perusahaan karena perusahaan Eng Seong telah mengumpulkan mayoritas saham Queens. Kembali ke kampung halaman Hyunwoo, keluarganya terlihat sedih dengan perceraian Hyunwoo. Namun, mereka terkejut ketika Hyunwoo tiba-tiba mengunjungi mereka. Bukan hanya itu, saat kakak-kakaknya Hyunwoo menjelek-jelekkan keluarga Hong, semua anggota keluarga Hong keluar dari truk, mengindikasi mereka akan tinggal di Yongduri untuk sementara waktu. Epilog, Hae-in sedang menangis di restoran favorit baik Hyunwoo, yang kini sudah sepi. Setelah tahu kalau suaminya masih ingin bersama dengannya, dia cerita dengan pemilik restoran bahwa dirinya sangat ingin berada di sisi suaminya dan masih ingin hidup. 살고 싶다.